Saya merasa gairah per HP gamingan sekarang itu nggak sekencang dulu ya. Dulu tuh semua brand berlomba-lomba bikin HP gaming, mulai entry level, mid range, sampai flagship. Semua pasti pakai embel-embel gaming. Tapi sekarang nggak tahu kenapa kayak kurang rame aja gitu. Yang leading di kelas ini jelas ROG Phone. Tapi sekali lagi, semakin kesini efek dari ROG Phone tuh semakin berkurang. HP gaming tuh jadi kayak kelihatan biasa aja gitu. Mungkin karena alasan itulah brand ini bikin HP gaming yang berbeda. Ini tuh literally beda ya. Pertama, dia punya active cooler di dalam body, bukan pakai aksesoris tambahan. Dan yang lebih gilanya lagi, dia pakai water cooling. Yes, di dalam HP ini ada airnya. Air yang literally air ya. Udah gila ini Nubia. Tapi jujur saya bingung gimana nge-review HP ini. Masalahnya untuk dijelaskan dengan dua kata bagus banget tuh kayaknya nggak cukup gitu. Contoh soal performa deh. Tentu, dia pakai SoC terbaru, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dan karena dia pakai sistem pendinginan yang advance, SoC ini tuh nggak dilimit sama sekali. Mau dicoba Antutu berapa kali pun, angkanya pasti ada di atas 4 juta. Beda sama HP lain yang harus manual masuk ke mode performa. Terus harus pakai pendingin tambahan atau apalah itu loh. Jadi buat performa ya udah weh gitu aja, ngebut banget lah pokoknya. Semua game itu jadi kayak effortless gitu loh dimainin di sini. Sekelas Genshin Impact atau Honkai Star Rail aja ya enteng-enteng aja. Bahkan saya coba googling ya, cari 5 game paling berat di Play Store. Terus saya install semuanya. Mulai dari Genshin Impact, Wuthering Waves, Racing Master, Tower of Fantasy, dan Honkai Star Rail. Semua game itu bisa jalan dengan sangat smooth di setting mentok rata kanan. Jadi soal performa gaming, ya udahlah ya, emang udah paling ngebut gitu. Digas buat main game lama-lama juga, HP ini adem. Terbukti, sistem pendingin aktifnya bekerja dengan sangat baik. Pas kita lagi main, kedengeran banget kalau kipasnya tuh muter ya. Di bagian samping HP ini, ada 2 lubang di masing-masing sisi. Di sisi kanan buat intake, masukin udara, dan di sisi kiri buat exhaust atau outlet, buat ngeluarin udara panasnya. Pas kita pakai main game, water coolingnya juga aktif. Di bagian belakang ada bulatan mirip kayak MagSafe gitu, dimana di situ kita bisa lihat kalau airnya itu muter. Iya, ini air beneran, dikasih gelembung biar kelihatan jelas kalau airnya muter. Emang pintar bener nih Nubia. Kepikiran aja ya bikin beginian. Tapi, ada yang keren lagi. HP ini tahan air. Iya, tahan air. Literally bisa diajak nyebur, buset. Saluran udara atau air duct-nya dibuat terisolasi total dari komponen mesin alias PCB-nya. Komponen kipasnya adalah PC material anti korosi. Jadi, air bisa masuk lewat lubang kipas dan keluar lewat lubang satunya tanpa menyentuh si motherboard-nya. Akhirnya, HP gaming ini punya sertifikasi IPX8 dan kayaknya cuma Nubia yang bisa begini. Edan. Walau bentuknya kayak MagSafe, ini nggak punya magnet buat MagSafe ya. Tapi untungnya dia tetap support wireless charging. Bahkan sampai 80 watt. Yang tentunya kita kudu beli charger wireless terpisah. Buat yang penasaran soal angka, oke, ini dia angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark di HP ini. Dan kalian bisa simpulkan sendiri berdasarkan angka-angka tersebut. Yang bisa dibahas lebih jauh mungkin fitur-fitur yang bikin experience main game jadi lebih enak ya. Dan jadi validasi kalau HP ini tuh emang HP gaming gitu. Pertama tentu aja layarnya. Layar di HP ini tuh menurut saya bagus banget ya. Menurut saya. Walau saya merasa brightness-nya kurang kerasa tinggi gitu. Nggak setinggi HP Samsung gitu. Di spesifikasi tercatat brightness-nya hanya mentok di 1800 nit aja dalam kondisi peak. Jauh dibanding dengan Samsung Galaxy S25 Ultra yang sampai 2600 nits. Bahkan jauh banget kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro Max yang sampai 3000 nits. Untungnya, layarnya responsif banget dengan refresh rate 144Hz. Nggak setinggi ROG Phone memang, yang udah sampai 165Hz. Dan belum banyak juga game yang support 144Hz. Tapi setidaknya HP ini udah cukup future proof lah. Padahal layarnya nggak sampai 7 inch, tapi HP ini kelihatan gede banget layarnya. Alasannya karena bezel di HP ini tuh tipis. Emang sih nggak simetris, karena kalau kita perhatiin, bezel bagian bawahnya itu masih tebal dibandingkan bezel atas atau samping. Selain karena bezelnya tipis, ada satu hal yang bikin layar di HP ini tuh kelihatan gede banget. Coba tebak. Tahu nggak? Iya, betul. Nggak ada kamera depan. Di HP ini tuh nggak ada yang namanya notch atau tompel atau cutout kamera depan ya. Bukan karena dia nggak punya kamera depan, tapi karena kamera depannya ada di belakang layar. Bukan teknologi baru memang, karena di tahun 2020 mereka jadi pertama yang pakai under display kamera di ZTE Axon 20 5G. Nggak banyak brand yang mau pakai teknologi ini, karena sampai detik ini hasil kamera dari under display kamera itu masih burik.
karena ada lapisan layar di depan kamera gitu. Tapi Blackmagic pintar karena dia pakai AI buat bikin kamera depannya kelihatan lebih bagus. Terlihat detail atau natural? Tentu tidak. Tapi jadi jauh lebih layak buat diposting di media sosial menurut saya. Kamera depannya juga bukan jadi pertimbangan utama di HP ini ya. Lihat aja tuh, resolusinya cuma 16 megapiksel. Saya pribadi sih nggak terlalu pusing ya sama kamera depan, karena ya ini HP gaming gitu. Emang saya pakai buat main game. Next ada Game Space Switch. Tombol merah di samping yang kalau kita geser, kita akan masuk ke mode Game Space. Macam game launcher gitu loh. Di mode ini udah pasti semua notifikasi akan diblok dan fungsi gesture juga mati, biar nggak mengganggu pas lagi dipakai main game. Terus speakernya. Speaker di HP ini tuh enak banget coy. Indikator speaker enak tuh gampang. Pertama, dia stereo. Yang kedua, frekuensi low-nya itu kerasa. Ini bukan Poco yang bisa ngasih setup speaker 2.1 di HP mereka. Tapi trust me, ini speakernya enak banget menurut saya. Bullet, powerful, dan clarity-nya itu oke loh. Walaupun saya tetap merasa ROG Phone masih lebih bagus sedikit lah. Terutama untuk urusan bass. Dan untuk clarity, iPhone 16 Pro Max saya juga kerasa lebih bagus. Tapi segini aja udah bagus banget buat sebuah HP. Ya no komplain lah speakernya. Nice. Nah terus untuk baterai, ini juga edan menurut saya. HP gaming ini punya baterai 7500 mAh berjenis silikon karbon. Saya udah coba main game nonstop dan dia bisa bertahan sampai 6 jam. Ingat ya, ini nonstop. Jarang atau bahkan nggak ada HP yang bisa dipakai buat main game 6 jam nonstop. Buat ngisi baterai juga cepat. Dengan charger bawaan, dia terisi penuh dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan ini cepat banget. Ingat, ini 7500 mAh. Berasa kayak ngisi baterai tablet, bejir. Ada juga fitur bypass charging, biar bisa dipakai nge-charge sambil main tanpa takut baterainya rusak. Tapi sekali lagi, nggak ada HP yang sempurna, termasuk HP ini. Dari sekian banyak kelebihannya, saya juga nemu beberapa bagian yang jadi kekurangan menurut saya. Pertama adalah softwarenya. Entah kenapa saya merasa UI dari HP ini tuh kayak kurang cakep gitu, kurang polish gitu. Nggak cantik lah pokoknya. Terlalu kaku, dan kelihatan banget Nubia itu nggak bakar duit buat R&D bagian software gitu, terutama bagian UI. Bahkan dengan tampilan bahasa Inggris, ada beberapa menu yang belum ditranslate coy, dan masih pakai bahasa Cina gitu, misalnya di bagian setting kamera ya. Pokoknya aneh lah. Bugnya tuh lumayan banyak, dan mungkin kalian akan mengalami culture shock, anjay. Kalau kalian biasa pakai One UI-nya Samsung atau Origin OS-nya Vivo, atau iOS-nya iPhone. Pokoknya aneh. Kekurangan kedua menurut saya adalah, betul, kameranya. Total ada 3 kamera, 2 di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel, baik itu kamera utamanya ataupun kamera ultrawide-nya. Iya, nggak ada lensa tele di sini, jadi cuma ultrawide-nya aja. Saya yang sebelumnya pakai X300 Pro, sekali lagi berasa kayak culture shock. Aneh banget, nggak ada lensa telenya. Udah mah kualitas fotonya biasa aja. By the way, kamera utama di HP ini tuh pakai sensor OmniVision seri OV50E40 ya. Sensor yang normalnya ada di HP-HP mid-range. Bukan 2 nih, ternyata ada 3 kamera di bagian belakang. Yang ketiga itu kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Ya sekali lagi, ya ini mah jadi pajangan doang. Intinya buat kamera, ini Nubia emang kelihatan nggak niat aja gitu, kayak asal-asalan menurut saya. Untuk kualitas fotonya, maksudnya nggak bagus. Kalau cuma buat jepret-jepret iseng untuk dokumentasi, ya bisa-bisa aja. Karena kalau diperhatiin, warnanya itu kebangetan gonjreng. Sering oversaturated, warna juga sering shifting gitu. Dan nggak banget lah pokoknya. Pokoknya untuk processing jauh banget sama HP lain. Bahkan kalau diadu sama HP mid-range, HP ini kayaknya kalah telak deh. Saya harus jujur kalau untuk kualitas fotonya HP ini terasa biasa aja. Tapi ada yang sedikit menggembirakan bahwa dia bisa merekam video di resolusi 8K di lensa utama dan resolusi 8K juga di lensa ultrawide, yang mana agak aneh ada handphone punya kemampuan lensa ultrawide atau lensa ultrawide bisa merekam video sampai 8K. Dan untuk kualitas videonya ini dari lensa utama ya. Habis ini saya akan nge-switch ke lensa ultrawide dan tetap beresolusi 8K. Nah, ini adalah lensa ultrawide dan direkam dalam resolusi 8K. Saya nggak tahu apakah resolusi 8K ini jadi materi yang bagus untuk berjualan, karena secara angka mungkin akan lebih besar dibandingkan 4K, tapi pada prakteknya saya yakin nggak banyak atau sangat sedikit orang yang memanfaatkan resolusi 8K untuk merekam video, selain karena file yang sangat besar. Yang kedua, butuh hardware yang sangat tinggi untuk ngedit video 8K. Tapi buat handphone ini mah ya harusnya lancar-lancar aja ya, karena emang dia ngebut sekali gitu. Jadi intinya adalah kayaknya ini handphone satu-satunya yang mampu merekam video 8K menggunakan lensa ultrawide.
Walau kamera belakangnya bisa merekam video sampai 8K, sayangnya kamera depannya hanya bisa merekam video sampai Full HD. Wajar, karena kamera depannya under display dan kualitasnya nggak begitu oke. Seperti kalian lihat sekarang, tapi ya asal bisa merekam video pakai kamera depan lah. Soal ketajaman detail mah ya gimana ya. Under display susah. Jadi untuk kamera depan ya begitu deh. Berarti jelek dong bang. Bang nggak boleh pakai kata jelek bang. Nggak boleh. Kurang bagus. Kita harus sopan. Nanti takutnya kita disukai oleh banyak orang gitu karena pakai kata-kata yang menyerang. Biasalah netizen kalau kita bilang jelek, burik, wah ini reviewer jujur. Kalau kita bilang bagus, dibayar. Aneh lu. Kalau disuruh menarik kesimpulan dari Nubia Red Magic 11 Pro, intinya gini. Ini bukan sekedar HP gaming biasa menurut saya. HP ini tuh beneran ngebut banget di performa karena pakai SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus RAM 16GB. Bahkan storage-nya udah pakai UFS 4.1. Intinya soal spesifikasi mah, ini udah kebangetan mentok rata kanan lah gitu. Yang bikin dia beda adalah sistem pendingin aktif dengan liquid cooling plus kipas fisik. Sesuatu yang nggak ada di HP lain dan bikin suhu tetap lebih stabil waktu dipakai main game berat. Jauh lebih adem tanpa tambahan aksesoris pendingin. Layarnya gede banget, 6,85 inch AMOLED dengan refresh rate 144Hz dan touch sampling yang responsif. Kelihatan gede karena nggak ada cutout kameranya, karena kamera depannya ditaruh di bawah layar. Terus baterainya juga awet gila, 7500 mAh berjenis silikon karbon. Saya bingung gimana caranya buat ngabisin baterai di HP ini dengan cepet ya, karena emang susah banget habisnya. Tapi di sisi lain, software dan kamera itu nggak bisa dijadiin pertimbangan buat beli HP ini. UI dari Red Magic OS masih kurang polish karena dibandingkan dengan Android stock atau UI dari brand lain, ya jelek. Nggak boleh pakai kata jelek. Kurang bagus. Dan kamera, ya cuma kayak sekedar ada aja gitu. Susah dibandingin sama brand lain, bahkan di kelas menengah loh. Jadi kalau kalian ngincer pure performance plus cooling yang kebangetan canggih, ini juaranya. Tapi kalau kalian nyari yang punya kamera bagus, ngapain lo beli HP gaming, Bambang? Oh iya, ini ada info tambahan yang mungkin kalian harus tahu. Jadi, ada gift box limited edition ya, yang isinya selain HP ini, kalian juga akan dapetin Red Magic Shadow Blade. Anjay, sebuah gamepad keren khusus buat HP ini. Jadi ingat, ini limited edition, jadi buat yang pingin silahkan beli dari link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Harganya? Cukup dengan Rp17.999.000 aja kalian udah bisa bungkus HP ini. Bagaimana pemirsa? Murah bukan? Dibandingkan harga bikin sumur bor di Aceh yang sampai 150 juta, Bang. Murah ini. Udah matiin ah. Udah. Kok jangan sana terus, Bang. Ya lewat mulu, Bang. Yaudah, segitu aja review singkat saya soal HP ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irung pamit dan adios.